Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Rasyida, siswi dari SMA Negeri 1 Rupat yang sekarang duduk di kelas 12 jurusan IPA. Baiklah, di video kali ini saya akan menyimpulkan satu materi sejarah Indonesia yang bisa saya kuasai selama saya duduk di kelas 12, yaitu tentang ancaman disintegrasi bangsa yang terjadi pada tahun 1948 sampai 1965. Dan video ini merupakan tugas ujian praktikum saya dari guru sejarah Indonesia, yaitu Bapak Guru Anju Novarov Hasudungan SPD. Jadi, selamat mendengarkan dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa adalah suatu perpecahan dari suatu kelompok atau antar kumpulan di dalam suatu bangsa. Dan lawan kata dari disintegrasi adalah integrasi. Jika disintegrasi adalah perpecahan, maka integrasi adalah persatuan. Jadi, integrasi adalah persatuan antar kelompok atau golongan dalam suatu bangsa. Ancaman disintegrasi bangsa yang terjadi pada tahun 1948 sampai 1965 ini merupakan kejadian pemberontakan dari suatu kelompok yang dimana mereka tidak setuju dengan ideologi-ideologi pikiran yang pemerintah telah ciptakan. Dan akhirnya karena merasa bertentangan ideologi, suatu kumpulan ini membuat kelompok yang dimana untuk menentang ideologi itu dan melakukan pemberontakan hingga di dalam pemberontakan itu terdapat pembunuhan-pembunuhan. Sangat miris bukan? Hanya karena dengan berbeda ideologi pemikiran yang telah diciptakan oleh pemerintah, mereka rela melakukan tindakan pemberontakan agar mereka awalnya mengira untuk mendapatkan hak adil terhadap kelompok mereka ini. Sehingga mereka melakukan pemberontakan-pemberontakan tersebut. Padahal mereka tidak mengetahui bahwa dengan melakukan pemberontakan-pemberontakan ini akan menciptakan suatu perpecahan di dalam bangsa. Padahal bangsa Indonesia pada saat itu baru saja 3 tahun telah memproklamasikan kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Soekarno, dan wakilnya Bapak Muhammad Hatta. Nah, apa-apa saja pemberontakan-pemberontakan yang terjadi itu? Pertama, ada pemberontakan PKI Madiun, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun. Kedua, ada pemberontakan DITII atau pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Ketiga, ada pemberontakan APRA, yaitu pemberontakan Angkatan Perang Ratu Andil. Keempat, ada pemberontakan PRRI, yaitu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Kelima, ada pemberontakan Permesta, yaitu Perjuangan Rakyat Semesta. Dan keenam, ada pemberontakan RMS, yaitu Republik Maluku Selatan. Nah, di setiap pemberontakan ini mereka memiliki pemimpin dari setiap pemberontakan. Pertama, pemberontakan PKI ini dipimpin oleh Bapak Musso dan kumpulan PKI serta FDR atau Front Demokrasi Rakyat. Kedua, pemberontakan DITII ini dipimpin oleh Bapak Kartosuwiryo, yaitu seorang politisi radikal. Ketiga, pemberontakan APRA dipimpin oleh Bapak Raymond Wasterling, yaitu mantan Kapten KNIL. Keempat, pemberontakan PRRI dipimpin oleh Perdana Menteri PRRI, yaitu Bapak Mr. Syarifuddin Prawiranegara. Kelima, pemberontakan Permesta dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein dan Vanjie Sumual, dan banyak lagi pemimpin lainnya yang tergabung dalam pemberontakan ini. Keenam, pemberontakan RMS yang dipimpin oleh Dr. Chris Suwomokil, yaitu mantan Jaksa Agung. Nah, ada pemimpin, ada pemberontakan,
dan banyak anggota-anggota lain yang terlibat di dalam pemberontakan ini yang menyetujui mereka untuk melakukan pemberontakan atas ketidakadilan yang mereka dapatkan. Selain itu, pemerintah pusat Republik Indonesia saat itu juga bertindak tegas untuk melakukan operasi penumpasan pada pemberontakan-pemberontakan ini. Banyak operasi penumpasan dan gerakan penumpasan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat bersama para TNI dan angkatan militer lainnya. Bahkan operasi penumpasan di setiap pemberontakan diberi nama. Ada Operasi Merdeka, Operasi Saptamaga, Operasi Bratayuda, dan operasi militer serta banyak operasi-operasi lainnya. Dan akhirnya pemberontakan ini bisa diselesaikan dengan operasi-operasi tersebut. Jadi kesimpulan intinya adalah itu tadi, pemberontakan ini terjadi karena perbedaan ideologi dan menurut saya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok ini akan merugikan negara sendiri. Ini karena mereka tadi lebih mementingkan persoalan perbedaan ideologi atau mementingkan keinginan mereka sendiri. Dan pemberontakan ini akan memicu potensi disintegrasi bangsa yang akan menghancurkan kesatuan bangsa itu pelan-pelan. Padahal seharusnya sebuah negara itu atau suatu negara itu memiliki integrasi atau persatuan yang kuat dengan sama-sama mementingkan negaranya agar negaranya tetap sejahtera, bukannya malah membuat negara itu berdiri berdasarkan ideologi dan kepentingan sendiri. Jika negara itu berdasarkan ideologi dan kepentingan mereka sendiri, maka kemungkinan besar negara itu akan hancur. Nah, hanya itu yang bisa saya simpulkan dari materi ini. Jika banyak kurang salah, saya mohon maaf. Karena hanya inilah yang bisa saya simpulkan dan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga hal singkat atau materi singkat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan saya bisa sedikit berbagi ilmu kepada kalian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Indonesia, menjunjung tinggi persatuan bangsa.